Study. Tangkap masa depanmu dengan belajar. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Namun, seringkali banyak orang mengatakan bahwa belajar itu membosankan, tidak mengerti pembelajarannya, lebih baik main game online dan menonton televisi saja. Rasa malas tersebut disebabkan karena tidak ada tujuan yang spesifik dan jelas dari mata pelajaran yang dipelajarin dan terlalu monoton, sehingga muncullah prinsip yang penting datang ke sekolah dan melakukan semua hal yang diminta dan diajarkan oleh guru untuk dikerjakan. Maka, tidak heran belajar menjadi proses yang sangat membosankan. Namun, ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang artinya bahwa ilmu itu sangat penting untuk dipelajarin. 4 alasan kenapa kita harus belajar. Yang pertama, pencapaian nilai akademis. 2. Membangun keterampilan. 3. Persiapan untuk masa depan. Dan yang keempat, pilihan karir yang lebih baik. Nah, di sini ada tips belajar yang efektif. Yang pertama, dengan membuat target belajar. Target harus spesifik, realistis, bisa diukur, dan jelas. Misalnya, ujian matematika nanti, saya ingin mendapat nilai 100. Maka dengan adanya target tersebut, kita menjadi tahu apa yang ingin kita capai. 2. Belajar dengan metode 50-10, yang artinya dalam waktu 1 jam, kamu hanya menggunakan 50 menit untuk fokus belajar dan berhenti selama 10 menit untuk beristirahat. 3. Membuat list belajar harian. Misalnya hari ini aku mau belajar matematika, besok mau belajar sejarah, lusa mau belajar IPA, dan seterusnya. Dengan membuat jadwal belajar yang terorganisir, kita dapat mengatur waktu dengan lebih efisien dan menghindari prokrastinasi. Yang keempat, membuat rangkuman. Membuat ringkasan dari hasil belajarmu dengan menulis pokok-pokok penting yang berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku, seperti rumus. 5. Terapkan reward dan punishment. Jika kamu berhasil mencapai target, beri hadiah untuk diri sendiri karena sudah berusaha dengan keras untuk mencapainya. Sebaliknya, jika gagal, kamu bisa memberi punishment yang ringan untuk diri sendiri. 6. Belajar dari banyak sumber. Di era yang serba digital ini, ada banyak sekali sumber belajar. Kita bisa memanfaatkan website rangkuman, materi, e-book, video belajar, dan lain-lain. 7. Cari suasana belajar baru. Jika bosan belajar di kamar, tidak ada salahnya jika kalian mencari suasana belajar yang baru. Misalnya belajar di perpustakaan, kafe, taman, atau tempat lain yang kalian suka. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Hal ini menjadi penting sekali untuk dilakukan, karena ketika kita sudah berusaha, kalau kita lupa dengan Tuhan, maka usaha kita juga akan sia-sia. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Terima kasih.